Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan tentang host base IDPS yang dimana disusun oleh Muhammad Nur Rinaldi dengan STB 182337, Muhammad Rashid Tayyib dengan STB 182341, Anggi Santi Dewi dengan STB 182342, Aldan Syukran dengan STB 182344, Hairil Anwar STB 182343, Rizka Fitriani WN dengan STB 182346, Tarisa Salsabila Idris dengan STB 182351. Lanjut. Baiklah, slide ini akan dijelaskan oleh Aldan Syukran. Kepada Aldan Syukran saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian host based IDPS. Apa itu? IDPS adalah singkatan dari Instruction Detection and Prevention System. Digunakan sebagai sistem pendeteksi serangan dan penanganan serangan dengan cara pemblokiran terhadap penyerang. Kemudian IDPS itu sendiri menganalisa data pada lalu lintas jaringan dan mencocokkan setiap data dengan rules untuk mendeteksi jenis serangan yang dilakukan oleh penyerang. Komponen dan arsitektur komputer. Lanjut. Ya, slide ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rashid Tayyib. Kepadanya saya persilakan. Komponen utama hostbase IDPS berupa software pendeteksi atau agen yang terinstall pada host dan dalam bentuk alat yang menjalankan software pendeteksi agen. Alat tersebut diletakkan di depan host pada jaringan. Suatu agen mengatasi hanya satu aplikasi spesifik, misalkan web server atau database server. Lanjutan, setiap agen didesain khusus untuk melindungi salah satu hal berikut. Yang pertama, server. Pemantauan meliputi operating system dan aplikasi pada server. Yang kedua, client host berupa desktop atau laptop. Pemantauan meliputi operating system dan aplikasi, misalkan email client, dan web browser yang terinstall di host. Ketiga, layanan aplikasi. Contoh layanan tersebut berupa web server program dan database server program. Produk yang tersedia umumnya tidak memiliki agen untuk host lainnya, semacam network device, yaitu firewall, router, dan switch. Ya, arsitektur jaringan. Agen dipasangkan pada host yang tersambung pada jaringan suatu organisasi. Oleh karena itu, agen pada umumnya berkomunikasi melalui jaringan tersebut daripada menggunakan jaringan yang terpisah. Produk host based IDPS yang dijual umumnya melakukan enkripsi terhadap komunikasi tersebut. Arsitektur jaringan tersebut dideklarasikan pada gambar. Lanjut. Ya, contoh gambar arsitektur pada peletakan host base IPDS, yaitu di mana terdapat internet, router, switch, firewall, switch, internet network, IDPS, consois, dan di mana ada switch, di mana switch ini bisa terjalin dengan mail server, contohnya seperti mail server, database server, IDPS management server. Lanjut. Ya, slide ini akan dibawakan oleh Anggi Santi Dewi. Baik, lokasi agen. Host base IDPS agen paling sering dipasang pada host yang sangat rawan. Hal tersebut misalnya server yang dapat diakses oleh publik dan server yang memiliki informasi penting. Setiap server dan host dapat dipasangi agen ini. Host base IDPS ini digunakan untuk mengawasi aktivitas yang tidak bisa dilakukan IDPS lain. Pengawasan tersebut misalnya dilakukan terhadap komunikasi terenkripsi pada jaringan. Host merupakan endpoint
komunikasi sehingga dapat melakukan dekripsi. Kriteria pemilihan tempat pemasangan agen antara lain, yang pertama biaya pemasangan, perawatan dan pengawasan. Yang kedua, OS dan aplikasi yang dapat didukung agen. Yang ketiga, tingkat kepentingan data dan layanan pada host. Yang keempat, kemampuan infrastruktur mendukung agen. Yang kelima, ketersediaan bandwidth jaringan untuk mengirim data peringatan dari agen ke server pusat, serta pembaruan perangkat lunak dan kebijakan dari server pusat ke agen. Ya, selanjutnya slide ini akan dibacakan oleh Tarita. Kepadanya saya persilakan. Oke, berikutnya yaitu arsitektur host. Jadi untuk menyediakan kemampuan pencegahan, kebanyakan agen dari IDPS merubah arsitektur internal host. Hal ini dilakukan misalnya dalam penggunaan shim. Shim adalah suatu layer yang diletakkan di antara layer-layer kode program. Jadi shim ini dapat melakukan analisa data antar layer tersebut dan menentukan apakah hal tersebut diperbolehkan atau ditolak. Agen dari host-based IDPS mungkin menggunakan shim untuk pemantauan lalu lintas jaringan, aktivitas file system, sistem call, aktivitas register window, serta aplikasi umum seperti email dan web. Selain hal di atas, ada juga agent host-based DPS yang tidak merubah arsitektur internal host. Agen-agen ini melakukan pemantauan tanpa menggunakan shim. Sebagai gantinya, mereka menggunakan jejak dari aktivitas intrusi, misalnya catatan log dan perubahan file. Walaupun demikian, metode ini lebih tidak efektif mendeteksi ancaman dibandingkan dengan metode sebelumnya. Selain itu, dengan penggunaan metode ini, kita tidak bisa melakukan pencegahan intrusi. Baiklah, untuk slide ini saya persilakan kepada M. Nurnali untuk membacakannya. Baik, lanjutan kedua. Selain pemilihan metode di atas, pemilihan lain yang penting adalah apakah host-based IDPS ini diinstal pada host atau menggunakan device fisik. Agen yang diinstal di host memiliki sejumlah keuntungan dilihat dari segi mendeteksi dan pencegahan. Agen mendapatkan akses langsung terhadap host sehingga dapat melakukan pendeteksian dan pencegahan secara lebih lengkap dan akurat. Namun demikian, tidak semua agen dapat diinstal pada OS yang digunakan. Di sini, agen dalam bentuk device fisik lebih cocok digunakan. Pertimbangan lainnya adalah beban di host. Bila agen diinstal di host, beban di host bertambah banyak dan bisa menyebabkan penurunan performa host. Selanjutnya, security capabilitas atau kemampuan keamanan. Yang pertama, login capabilitas atau kemampuan login, yaitu agen melakukan pencatatan terhadap kejadian yang terdeteksi. Data ini digunakan untuk mengecek validitas sinyal peringatan, menghubungkan kejadian antara host base, IDPS, dan sumber login yang lain. Jenis data yang biasanya dicatat adalah yang pertama timestamp, yang kedua kejadian atau jenis sinyal peringatan, ketiga tingkat prioritas, serangan, dampak, dan kepercayaan, keempat aksi pencegahan yang dilakukan bila ada. Ya, untuk slide ini saya persilakan Rizka Firani WN untuk menjelaskan. Oke, yang kedua, detection kapabilitas atau kemampuan deteksi. Agen mendeteksi sejumlah aktivitas kejahatan. Teknik yang digunakan merupakan kombinasi dari satu, teknik pendeteksian berdasarkan signatur serangan yang pernah terjadi. Dua, teknik pendeteksian berdasarkan kejanggalan digunakan untuk mendeteksi serangan yang belum pernah terjadi. Aspek yang berkaitan dengan kemampuan pendeteksian host-based IDPS yaitu satu, jenis kejadian yang terdeteksi. Dua, akurasi pendeteksian. Tiga, penyetelan dan kostumisasi. Empat, keterbatasan teknologi. Tiga,
Prevention capabilities atau kemampuan pencegahan. Kemampuan pencegahan intrusi beragam tergantung teknik pendeteksian yang digunakan. Teknik yang digunakan misalkan analisa kode. Dengan teknik ini dapat dicegah pengeksekusian kode berupa malware dan unauthorized application. Teknik lainnya adalah analisa lalu lintas jaringan, penyaringan lalu lintas jaringan, dan pemantauan sistem file. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.